selamat pagi, assalamualaikum, Sobat Muardi. Bertemu kembali dengan acara kesayangan kita, acara yang setiap hari Selasa selalu ada menemani Sobat Muardi. Ya, mungkin Sobat Muardi baru pertama kali ngelihat saya Dokter Bara, saya host yang perdana kali ada di sini. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Ya, hari ini kita akan ada tema spesial, tema yang sangat-sangat up to date, tema-tema yang sekarang lagi hits, banyak sekali angka kejadiannya di tempat kita itu sangat-sangat buruk. Di Solo Raya juga banyak kejadiannya, yaitu COVID ya. Temanya kali ini sesuai yang ada di kita, terapi oksigen bagi pasien COVID. Nah, di samping saya ini ada narasumber spesial. Ini senior saya. Beliau salah satu dari garda terdepan kami, salah satu ujung tombak dari Rumah Sakit Dr. Muardi untuk pelayanan untuk pasien-pasien COVID, terutama pasien-pasien COVID yang ada di tempat yang high care unit ataupun di ICU. Bersama saya Dr. Septian Adi Permana, spesialis anestesi magister kesehatan. Lengkap, Dok? Wah, komplit. Selamat pagi, Dok. Pakai telur. Nah, iya. Lengkap ini gelarnya. Ya, beliau ini sangat concern di area-area COVID, sangat concern juga untuk pasien-pasien, terutama pasien-pasien kritis ya, Dok ya. Iya. Pasien-pasien kritis di area terakhir kalau kata Pak Direk gitu. Oh, benar-benar. Saya terakhir sebelum ke forensik gitu kan ya. Sebelum ke balik papan iya. ya. Jadi sebelum bagiannya kami. Jadi istilahnya balik papan ya. Balik papan. Dibalik dan di papan itu. Maaf Ya, yang di balik papan sebenarnya bukan balik papan di sana. Bukan ya. balik papan itu, tapi balik papan yang semua orang nggak mau sampai situ. Semua pasien COVID kita nggak mengharapin sampai situ, Dok ya? Iya. Oke. Betul. Ya, Dokter Septian, kita nih hari ini mau ngomongin tentang terapi oksigen, ya, Dok ya. Terapi oksigen pada pasien COVID. Jadi sebenarnya pada pasien COVID ini kan banyak pertanyaan nih dari masyarakat nih. Kenapa sih COVID itu sekarang kan trennya dari Solo Raya, kemudian Solo tuh masuk daerah yang merah ya. kata merah nih, kata merah. pemerintah pusat 70. Ya. 70 besar nih kita masuk. Bukan Betul, prestasi betul, yang betul, oke betul. sebenarnya. Iya. Tapi masuk yang kategori merah. Nah, kenapa sih pasien COVID itu kalau memburuk itu kenanya di saluran napas? Kenapa sih, Dok? Ya. Ya, terima kasih Dokter Bara. Ini sebenarnya memang agak ternyuh juga ya. Sekarang ini angka COVID-nya ini semakin meningkat. Tercatat angka kemarin, data kemarin tuh di Indonesia itu kasus aktifnya sampai 197.000, bayangkan. Kasus aktif loh ya, bukan yang sudah selesai atau segala macam. Dan sayangnya di pertambahan untuk yang kemarin tuh sehari aja nambahnya 9 ribuan gitu. 9.000 ya sampai. 9.700. Dan Jawa Tengah ini termasuk cukup 5 besar lah. Kita nggak pernah bergerak terus 5 besar. Ini prestasi yang sebenarnya nggak terlalu bagus sih sebenarnya. Kemungkinan kalau daerah lain juga sebenarnya banyak juga ya. Cuman karena kita cukup bagus untuk screeningnya, PCR-nya, lab-nya segala macam, jadi memang kita kelihatan cukup banyak di situ ya. Selain itu kepadatan juga ya? Iya, kepadatan padat, tiap daerah, padatannya daerah juga. penduduk. Iya. Jarak antar rumah itu kan mepet-mepet, Mas. Antara di sini sama sebelah itu kan. Iya, ya. Kita anak saya nangis itu aja tetangganya dengar kan. Nah, apalagi kalau virus corona itu kan ya, karena dekatnya itu ya. Ya. Jadi di Jawa Tengah yang terakhir itu catat naiknya sekitar sehari itu 1.500. Iya. Jadi cukup signifikan Cukup lah tinggi ya. cukup tinggi lah ya. Bayangkan kalau 1.500 itu 50% aja yang cukup berat dan kritis itu kan ya kita kehilangan penduduk 750 Iya. penduduk itu kan. Jadi kenapa kok masuk ke menyerang ke saluran nafas, karena memang dia masuknya itu nggak cuman sebenarnya nggak cuman di saluran nafas ya Mas. Cuman karena organ vital yang pertama kena itu nafas, karena dia droplet kan kayak TB itu sebenarnya droplet juga. Dia masuk saluran tenggorokan dulu, makanya kenapa mesti pertama iya betul sekali yang di set hidung sama tenggorokan. Kita kan nafas paling lewat hidung sama mulut kan ya, nggak mungkin kita lewat telinga gitu kan. Jadi kita nggak mungkin kita save itu lewat telinga gitu kan, lewatnya mesti hidung sama mulut karena kita nafasnya ya dari situ. Nah, karena masuk dari situ akhirnya pertama dia akan inkubasi terus replikasi itu di tenggorokan. Jadi gejala awal itu mesti nyeri tenggorokan. Itu hampir selalu ada itu ya.
hampir selalu ada. Dan setelah itu baru turun ke bawah, replikasi masuk ke paru. Nah, dan di paru ini memang banyak teori-teori yang apa sih yang terjadi gitu? Apakah memang hanya murni ke paru, apakah juga ke pembuluh darahnya? Ternyata yang sekarang ini juga pembuluh darah itu cukup berperan sekali. Enggak cuman kalau yang kelainan paru biasanya cuma paru tak ya. Nah, ini pembuluh darah juga ikut kena. Makanya banyak hipertensi itu menjadi salah satu komorbid kan sekarang. Ya. Karena itu Mas. Jadi kombinasi ya. Iya. Kalau satu aja Ya rocok-rocok kan ya. Jadi kalau misalkan itu jadi mengkombinasi, jadi ketika pasien itu sudah dalam kondisi berat, kombinasi antara paru-parunya sakit kena, kemudian pembuluh darah dan jantung juga kena ya. Iya, jadinya betul. semakin memburuk pada pasien yang sudah kritis ya. Jadi istilahnya itu bersinergi gitu. Jadi kayak kita itu saling sinergi gitu kan, tidak saling menjungkalkan lah. Ini itu sinergi tapi dalam hal jelek gitu Mas. Masalahnya makanya yang komorbid itu benar-benar saya nyuwun sama sobat-sobat Muardi kalau memang ada gejala zaman-zaman pandemi ini ndang diobatke, ndang dicek gitu ya. Ndang dicek biar nggak telat gitu. Lah, terus kalau memang ternyata saya positif gitu Mas. Tapi gejala saya ringan. Saya pilih isolasi mandiri. Lah, kan yang apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya? Iya. Untuk oksigenasi tepatnya kan kita kan judulnya oksigenasi ya. Oksigen kita Nah, hari ini. kalau di rumah sakit jelas kita ada banyak-banyak tools gitu ya, banyak-banyak alat, cuman rumah sakit kan sekarang juga mulai high load ya. Jadi banyak yang mulai kewalahan seperti itu ya. Walaupun kalau di Muardi ini cukup alhamdulillah sih stakeholder dan juga direksi dan manajemen cukup bagus untuk menyiasati ini ya. Ini semakin menarik acara kita, diskusinya. Jangan lupa untuk komen. Untuk yang mau tanya jawab silakan. Sebelum kita teruskan ini perbincangan dengan Dr. Septian ini akan semakin menarik. Jangan lupa kita komen untuk Sobat Muardi, komen di Facebook, kemudian di Instagram untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan yang masuk hari ini masih bisa nih selama live streaming kita langsung jawab. Tapi kalau besok ya kita nunggu juga. Mau nggak Dr. Septian untuk menjawab? Nanti japri. Kita bisa kumpulkan dulu pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa komennya ya. Ketika banyak juga nih, saya termasuk yang penyintas ya. Jadi Sobat Muardi asal tahu, jadi sekedar informasi, saya salah satu penyintas dari COVID ya. Saya juga merasakan yang Dr. Septian bilang. Bener nggak sih Dok, ketika pasien COVID itu bernapas itu akan terasa nyeri, ngerasa sakit. Sampai saya tuh waktu dirawat ya, itu membutuhkan bantuan oksigen ya Dok. Itu memang banyak ya pasien COVID yang terkena itu? Iya, cukup banyak. Itu ya? Iya. Yang dulu kan pertama banyak itu viral video itu tentang influencer kita yang ternyata kena, mereka membagikan pengalamannya itu ternyata memang nafasnya itu katanya perih gitu ya, katanya perih. Buat nafas itu perih ya. Nah, padahal pasien-pasien yang bukan COVID yang dia murni hanya paru, keluarnya sesek Mas. Jadi nggak yang pakai perih segala. Jadi kemungkinan memang ini karena ada masalah di vaskulernya juga, yang mana unik di parunya ini untuk COVID ini yang unik karena memang kombinasi ya. Dan itu perburukannya itu bisa gila Mas. Maksudnya dalam waktu 3 hari itu foto ronsen yang bersih gitu ya, 3 hari itu bisa jelek banget. Karena kombinasi itu. Kalau yang pasien-pasien yang lain tuh nggak secepat itu ya, ini cepet banget. Jadi memang jadi yang buat teman-teman Sobat Muardi kalau yang mau isoman di rumah, tolong benar-benar ini nanti bagaimana caranya sih kita menjaga oksigenasi kita, latihan kita di rumah, dan kapan sih kita mulai harus bawa ke rumah sakit. Nah, itu gitu. yang menjadi pertanyaan banyak nih. Iya. Kita kan kadang diisolasi di rumah ya Dok, ya. Isolasi di rumah, takut karena banyak yang beredar di medsos, di media sosial bahwa beberapa publik figur kita kan pakai sudah dalam keadaan ya mohon maaf ya udah agak berat, kemudian dia sudah harus memakai alat bantu nafas. Jadi memang ada beberapa yang tanya juga kapan sih kita tuh harus ke rumah sakit? Ke rumah sakit, harus dalam tanda kutip nih harus label merah gitu loh, tanda berbahaya. Ini kapan ya Dok ya? Ketika jadi sebenarnya kalau kita mau masalah oksigenasi, sebenarnya ada alat itu untuk melihat kadar oksigen dalam tubuh, Dok.
Jadi saturasi, namanya pulse saturasi, itu dijual bebas, harganya juga masih murah, di online pun juga ada. Nah itu sebenarnya cukup bisa membantu kita untuk men-screening kapan sih kita bisa ke rumah sakit itu. Soalnya si COVID ini kalau telat hasilnya nggak bagus. Mending datang early, bisa diterapi, hasilnya biasanya lebih bagus. Maksudnya kalaupun terjadi perburukan ini ketok gitu loh. Terus bisa ditambahin terapi yang lain. Jadi istilahnya tabungan untuk oksigenasi itu masih cukup banyak. Nah ketika masuknya datang tabungan oksigenasi udah mepet, itu kan ya tinggal sidik gitu. Akhirnya kalau respon sih ya bagus, kalau nggak respon lah yang ini nanti masuk ketemu sama saya nanti di ICU kan gitu jadinya. Nah makanya kan jangan sampai, kalau bisa kan bagaimana pasien-pasien itu nggak harus sampai masuk ke ICU gitu. Kecuali memang harus indikasi ya. Nah itu bagaimana caranya ya, itu dari se-early mungkin lah, sedini mungkin lah, itu dilihat tadi satu saturasi loh. Jadi saturasi, kalau memang saturasi normal kita ada sekitar di 95-96 lah. Jadi kalau memang angkanya itu di atas itu ya insya Allah masih bisa di rumah. Cuman kalau angkanya sudah menyentuh di angka 95 atau di bawah ya? Mending masuk rumah sakit dok. Jadi secara garis besar COVID itu berbeda dengan penyakit yang lain ya. Ini agak uniknya, agak spesialnya COVID. Kalau saya simpulkan dia kayak jadi cepet banget ya. Jadi dari mulai baik-baik saja, kemudian sampai orang harus dirawat di ICU, dirawat di high care, di intensif, itu dalam waktu yang memang cuma hitungan hari, yang biasanya kalau penyakit lain tuh bisa lama ya, berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu ya. Betul. Nah itu yang ngerinya di situ, dan kita nggak pernah tahu kan siapa sih yang akan jadi seperti itu gitu. Itu memang ada yang masih gejalanya ringan toh atau OTG tanpa gejala gitu ya. Itu ada, cuman apa ya, kita bisa memastikan bahwa diri kita itu nggak masuk dalam itu gitu. Kalau masuknya yang jadi yang berat kan berat juga. Oke dok, ini ada pertanyaan di Instagram RSUD Dr. Muardi dari Sobat Muardi Wirawan Barata. Ya, ada pertanyaan, dok, orang sakit cenderung takut ke RS. Nih, ini banyak banyak beredar seperti ini nih, takut di COVID kan dok. Ini apa benar kalau panas, lemas, sesak napas itu langsung diisolasi? Seperti itu dok? Ya, jadi kayak gini mas, Mas Wirawan. Jadi kayak yang saya bilang tadi, bahkan keluarga saya juga mengalami. Jadi ada keluarga saya, telepon saya panas. Udah 2 hari ini saya panas, nggak kuat. Terus yang satunya yang suaminya itu keluarnya nyeri tenggorokan. Udah semua ada komorbid. Saya sebagai nakes gitu ya, saya milih langsung nggak masuk ke rumah sakit itu. Karena udah sepuh, komorbidnya banyak. Tujuannya apa? Biar nggak telat. Dan ternyata benar. Yang satu setelah dapat, dua-duanya positif jadinya. Ternyata dua-duanya positif. Dua-duanya jadi positif. Dua-duanya positif. Yang satu kasih terapi, alhamdulillah perbaikan. Yang satu tetap masih perburukan. Cuman karena kita punya range waktu itu, kita bisa langsung switch obatnya, kita perbaiki yang lain gitu ya. Hasilnya jadi bisa, alhamdulillah sih sekarang udah lumayan lebih stabil. Coba bayangin kalau itu di rumah, dan itu cuma butuh waktu 3 hari loh. 3 hari itu udah perburukan. Nah, di zaman pandemi ini, mending kita berpikir bahwa kita itu COVID, daripada kita mikir nggak COVID tapi terus telat. Nah itu dia. Nah yang sering kali kan kayak gitu. Dan COVID di Muardi itu judulnya bukan meng-COVID kan dok. Kita sebenarnya sayang sama pasien tuh. Kalau ternyata memang nggak COVID, itu paling maksimal 2 hari. Maksimal 2 hari itu udah pindah. Itu. Karena swab kita itu cepat. Iya. Kita salah satu rumah sakit yang swabnya itu paling cepat se-Jawa Tengah. Termasuk yang paling cepat. Karena kita ada 2 alat, satu TCM ya, TCM tes cepat molekuler itu cuma 4 jam jadi dok. PCR loh dok. Cepat banget, 4 jam ya? PCR 4 jam jadi. Tahu ya, 4 jam. Ya, PCR jadi, tapi khusus untuk pasien ya, karena jumlah kartridnya terbatas. Yang kedua PCR kita yang biasa itu one day service. jadi siang itu di PCR gitu ya, malamnya itu jam 12 malam itu kita udah punya datanya. Nah itu. Nah, jadi itu keunggulan dari keunggulan, kita. Makanya Sobat Muardi jangan lupa kalau mau tes PCR ke rumah sakit Dr. Muardi. 1 kali 24 jam beres. Iya. Dan itu masuk ke situ kan ketika katakanlah
kan ada suspek dok. Jadi suspek COVID, terus DD-nya kan ada diferensial diagnosis. Jadi kita nggak punya cuman diagnosis cuma satu. Contoh COVID sama demam berdarah, kan kita cek semua. Lah itu saya langsung sekalian menegakkan semuanya dok. Contoh ada kemungkinan tipes juga nih. Nah di situ bisa dikasih terapi awal dulu, baik untuk COVID-nya maupun tipesnya. Lah kalau di rumah, nanti malah jadi tambah jelek kan gitu. Makanya apakah langsung diisolasi, nanti ada kriterianya dok. Nanti ada kriteria, jadi namanya ada early warning systemnya itu. Jadi reaksi cepatnya istilahnya ya. Early warning systemnya apakah ini memenuhi kriteria untuk diisolasi atau enggak? Kalau enggak ya enggak. Jadi memang info yang beredar itu di COVID kan itu memang sebenarnya nggak ada ya yang pasien kita COVID kan ya, karena nggak ada untungnya juga untuk kita COVID kan. Yang ada adalah memang informasi yang beredar di masyarakat adalah di COVID kan, padahal kita ada step-stepnya ya. Betul. Step pasien ini curiga, kemudian berlanjut kepada iya dan tidak kan setelah dilakukan pemeriksaan ya. Nah itu dia, jadi di masyarakat yang beredar, saya di COVID kan nih. Padahal nakes dok, kalau kita nakes itu, kita demam gitu ya, kita pilih ndang di swab. Iya. Karena kita tahu bahwa ini COVID ini perburukannya saya cepat, jadi mending saya ndang cepat saya swab, saya ketahuan saya positif atau saya negatif gitu. Iya kan? Lah sayangnya masyarakat itu sebenarnya kita sayang banget sama masyarakat itu. Kita sayang banget sama Sobat Muardi, makanya kenapa kita masuk sini ndang iso di swab dan juga diterapi untuk DD yang lain gitu. Di cek labnya juga buat DD yang lain juga kita cek gitu dok. Jadi langsung metuki katakanlah negatif itu dok, wis ngerti diagnosis. Oh ternyata bukan COVID, ternyata cuma tipes. Nah, jadi terapinya udah langsung jelas. Jadi metu ini posisi keluar katakanlah ke bangsal biasa itu terapinya udah lanjut. Karena terapi tipesnya yang awal udah kita kasih juga. Gitu. Yang pada intinya adalah ketika kita di rumah sakit, petugas kesehatan yang ada di rumah sakit adalah bukan mengkonfirmkan tapi memastikan ya dok ya, memastikan apakah benar COVID atau tidak. Itulah yang jadi pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Masih dari Instagram, dari Adikur 01. Ini ada yang bertanya, dokter, kenapa pada COVID ini hipoksia happy hipoksia mungkin dok ya, maksudnya ya. Happy hipoksia dengan saturasi rendah, tapi pasien ini masih slow santai. Terima kasih dok. Ini berkaitan nih sama judul kita, terapi oksigen untuk COVID-19. Nah ini makanya ini yang dibilang ini COVID ini berbeda dok. Makanya tadi salah satu toolnya itu adalah dengan kita lihat saturasi. Karena pasien-pasien ini kadang-kadang nggak semuanya mengalami kayak dokter Bara yang bilang nafas tuh perih gitu ya. Kayak ditusuk-tusuk, kalau kata influencer itu tusuk-tusuk. Nah karena saya juga alhamdulillah jangan sampai lah mengalami itu ya. Jadi tapi ternyata nggak semuanya mengalami kayak gitu dok. Ada yang memang benar yang dikatakan sama dokter, sama Pak Adikur tadi ya, bahwa terjadi ada happy hipoksia itu hipoksia tapi senang-senang aja. Jadi dia masih bisa jalan-jalan, ngobrol-ngobrol. Jadi kan sering ketemu, kemarin masih ngobrol-ngobrol, terus besoknya masuk rumah sakit udah sesek, udah ventilatoran. Nah ternyata kayak gitu dok. Ini memang tadi yang saya bilang bahwa pada COVID ini nggak cuma murni parunya aja. Kalau yang pasien lain saturasi turun, oksigenasi tubuh turun, masih sesak banget karena dia murni di paru dok. Nah, karena ini kombinasi, jadi parunya mungkin sakjane cuma 50% yang di situ, tapi pembuluh darahnya itu juga 50%. Jadi untuk yang namanya compliance paru dok. Jadi parunya itu kembangnya itu masih lumayan oke lah, masih lumayan oke, tapi saturasinya udah turun karena kombinasi tadi. Nah, kalau yang pasien lain ketika saturasi udah turun kan full murni paru ya, berarti parunya harusnya rusaknya 100%. Ketika rusak 100% itu berarti kan nafas ini compliance-nya sudah terganggu, makanya dia sesak. Nah pasien si COVID ini karena dia kombinasi, makanya dia enggak kayak gitu. Jadi compliance-nya itu masih bagus, masih ya sekitar 50%, tapi saturasi yang terdeteksi oksigenasi tubuh itu udah turun banget. Jadi memang uniknya salah satu kekhasan ya dari COVID ini yang disebut tadi happy hipoksia, di mana orang yang terkena itu nggak ngerasa dia sesek. Padahal sudah, kalau kita lihat ya, kadang dilihat nafas sudah kencang, tapi dia ngerasa ditanya sesek enggak ya gitu ya pertanyaannya dok ya. Jadi kayak kita lari gitu, jadi kayak menggah-menggah itu ke atas itu, naik tangga itu saya naik tangga lantai 3 ini saya menggah-menggah juga. Cuman tanya sesek ya enggak, saya menggah-menggah aja gitu. Jadi kayak gitu rasanya.
Nah, kalau yang nafas sesak yang masalah di paru, benar-benar di paru murni, bukan yang COVID, itu sesak banget, rasa dok sesak banget, gitu sampai nafas berat-berat banget. Nah, kalau yang COVID enggak, ya kayak itu Biasa, tadi. dia santai ya, dia nafasnya santai sekali dok. Ya? Oke, dok, ini apa namanya? Ketika pasien itu sudah turun ya dok ya, ini kita lanjut ke materi terapi oksigen. Ada nggak sih step by stepnya? Ya. Apakah pasien itu langsung, kalau yang di masyarakat kan kadang kalau udah sesek langsung dikasih alat bantu napas yang ngeri-ngeri itu dok. Ya. Nah, apa sih step by stepnya ini kita kalau pasien dengan COVID terapi oksigen ini? Sebenarnya kita mulai dulu untuk bagaimana memaksimalkan oksigen itu tanpa alat gitu ya. Jadi terutama itu yang isolasi mandiri seperti itu. Jadi bagaimana sih kita bisa menguatkan si oksigenasi tubuh dan kita latihan istilahnya. Tanpa harus kita kasih oksigen yang kayak nasal kanul atau alat-alat bantu gitu ya. Yang pertama, Mas bisa di-share kah? Ada gambarnya. Ada gambarnya. Nah, yang pertama adalah ini posisi tengkurap. Ini yang sebelah ini kan gravitasi dok. Iya, ini sebelah kiri pasien posisi terlentang ya dok ya. Terlentang ya. Iya, terlentang. Di sini terlentang, di sini tengkurap. Nah, kan banyak tuh viral-viral, nggak perlu saya tampilin videonya lagi kan. Viral-viral dokter paru dari luar negeri itu kan ada ngasih tahu. Kenapa posisinya tengkurap gitu? Wah, tengkurap apa iso malah aku tambah sesek kan gitu. Nah, ternyata enggak. Ini ilmiah gitu. Ini posisi terlentang, kita lihat paru. Parunya total segini. Iya. Bagian bawah ini isinya aliran darah, Dok. Lah, yang paru isinya oksigen itu bagian atas ini. Coba kita bandingkan ketika posisinya tengkurap. Dibalik ya, berarti dibalik. Ini tengkurap. Ya. Ini punggung, ini gambar punggung nih. Iya. Nah, tengkurap kita lihat jumlah yang bisa dapat oksigen di paru lebih banyak mana? Lebih banyak yang di tengkurap. Lihat nih, luas penampangnya lebih besar. Yang sini lebih kecil karena dia ada jantungnya kan? Iya. Ketutupan senyawa jantung. Ketika dia posisinya tengkurap, jantung kan mesti akan ikut turun ke bawah, Dok. Mau jantung itu di bagian depan. Nah, yang bagian belakangnya sini kan nggak ada jantungnya. Berarti ukurannya lebih besar, Dok. Nah, ini oksigennya nerimanya lebih banyak. Itulah kenapa kok kita minta posisi tengkurap ya, Bu. Posisi tengkurap. Dan itu kalau mau bagus, itu posisi tengkurap itu ya sekitar 12 jam. 12 jam. Jadi memang salah satu dari teknik untuk terapi oksigen pada pasien COVID. Bahkan pasien-pasien di ICU kami juga gitu. Pasien ICU kami itu kita coba dulu bagaimana kalau responnya dengan posisi prone ini, posisi tengkurap ini. Hasilnya oksigenasinya naik atau enggak? Jadi mepet-mepet gitu ya, mepet-mepet oksigennya kita coba posisikan. Kembang nggak? Mayoritas dok naik saturasinya. Saturasinya dari awalnya. Misalkan masuknya udah dengan kondisi kurang dari 90, bisa naik sampai berapa tuh dok? Rata-rata dok? Maksudnya mayoritas COVID pasien ini, ya? Kalau COVID ini, kalau sama-sama oksigen ya, pakai oksigen, itu bisa naiknya ekstrim dok. Pengalaman kami itu bisa sampai 95, 96 itu dok. Jauh dari ya? lumayan, jauh sekali. Lumayan jauh banget. Makanya kita, langsung tinggi gitu. Itu hanya sesimpel ini dok. Dan ini memang kebetulan kakak saya itu ada domisili di Jakarta, beliau terkena positif. Dan gambar foto CT scan-nya paru itu memang banyak lah dok. Gambarannya itu COVID jelas banget. Ini ya, khas ya, COVID ya. Nah ini salah satu yang beliau lakukan adalah satu posisi tengkurap ini. Dan juga ada satu latihan nafas sebenarnya. Latihan nafas itu saya kan ya namanya kakak sendiri ya dok ya, kita calling-callingan pokoknya latihan nafas gini. Alhamdulillah bisa melewati sampai negatif. Dan tanpa harus masuk ke rumah sakit. Ya, ini jadi pertanyaan. Tapi memang harus dievaluasi. Jadi pertanyaan buat saya nih dok, kalau orang-orang yang isolasi mandiri, kemudian gejalanya tidak bergejala atau bergejala ringan ya, itu harus nggak sih kita melakukan ini nih? Sebaiknya iya dok, karena jadi sebaiknya tetap dilakukan walaupun dia keluhannya cuma batuk pilek, cuman nggak sampai sesek, kemudian dicek, dokter bilang tadi dicek saturasi oksigen itu masih baik, itu tetap harus dilakukan ya? Oh iya. Karena ketika kita posisi tidur ya, pas tidur malam gitu ya, kita posisi telentang, paru-parunya kayak gini tuh. Kita nggak tahu saturasi saat kita tidur itu berapa kan? Iya kan? Nah, ketika kita nafas, apalagi kalau ngorok, gemuk gitu ya, kayak saya ini kan agak
cabi-cabi dikit gitu ya. Nah itu kan kita nggak tahu saturasi itu mayoritas turun dong. Nah dengan posisi kita Telungkup atau prone itu bisa meminimalisir resiko untuk yang saturasinya turun tadi. Oh gitu ya. Apalagi kalau yang udah jelas dengan COVID. Jelas gitu COVID ya. Nah istilahnya kita perbaikilah oksigenasi jaringan gitu. Maksudnya kita pastikan oksigen di sel-sel kita itu tetap masih bagus. Bagus. Gitu sih. Ada waktunya nggak dok? Waktu minimal Ya. pasien itu misalkan isolasi di rumah, kemudian dia posisi Prone, telungkup, prone ya, prone position, posisi tengkurap itu berapa lama yang dianjurkan ini dok? Ya, sebenarnya kalau dari penelitian ya dok ya, itu dia efektif di 8 sampai 12 jam. Nah, 8 sampai 12 jam itu dikatakan yang efektif di angka segitu. Nah, 8 jam itu kan biasanya kita tidur malam tuh ya rata-rata kan kita 8 jam ya dok ya. Iya. Kecuali yang suka begadang lah, ini begadang ini juga nggak bagus. Kayak Pak Haji Roma, ya. Kalau tidak ada artinya dok? Iya, tidak Kalau ada artinya, ya betul betul. Nah, begadang ini ternyata memang benar-benar menurunkan. Salah satunya yang COVID ini, salah satu terapinya di Amerika itu dok, itu pakai melatonin. Salah satunya pakai melatonin. Nah, melatonin itu juga salah satu hormon kita yang memulai tidur. Jadi ketika melatonin kita muncul, mulai fase tidur. Gitu. Berarti Itu dimulai dari itu. Berarti kalau saya ini melatoninnya banyak dok berarti. Tidur terus. Sekarang tidur dulu. Pas dulu kalau gitu sama saya. Jadi saya pelor juga nempel, molor ya itu. Pengalaman dokter nih, waktu kena nih. Jadi saya jadi bertanya sama dokter. Waktu dokter dulu pas waktu gejala itu dok, tidurnya terganggu nggak dok? Itu terganggu sekali dok. Nah. Saya ketika tidur nih jadi terbalik ini. Jadi saya bercerita sebagai pasien ya sekarang. Iya. Jadi kalau saya waktu terkena COVID itu hari-hari awal saya dirawat itu memang nggak ada perasaan ngantuk dok. Nah, betul. Jadi saya sampai jam 1 itu masih kok kayaknya Iya. nggak ngantuk-ngantuk padahal dalam kondisi badan yang nggak enak sama sekali. Iya. Oh ternyata memang salah satu penyebabnya itu ya. Itu Betul. melatonin ya namanya dok ya. Melatonin. Melatonin itu apakah normal ada di tubuh kita atau Normal. asupan dari luar dok? Normal. Dok. Normal, Cuman ya? kadang-kadang memang mayoritas yang di situ melatonin itu jadi rendah. Dok. Makanya banyak sekali pasien saya itu mengalami saya tidak bisa tidur 2 hari 3 hari. Lah ini tidak bisa tidur segitu lama ya badan kan tambah imunnya tambah anjlok. Dok. Iya. Makanya tadi jangan coba-coba begadang lah intinya. Ya jam 9, jam 10 tidur aja. Nanti tidur sekitar 8 jam, nanti subuh bangun. Jadi di masa pandemi ini lebih baik jangan begadang. Kan ya kita mengurangi PSBB juga ya, mengurangi PSKM sekarang dong, bukan Oh, iya. PSBB. Ganti silat sekarang, PSKM. Artinya apa itu? Nah, nanti. Oke dok, sebelum kita lanjut nih, kita ada pertanyaan nih dari Facebooknya kita, Facebook RSUD Dr. Muardi dok. Jadi ini pertanyaan dari agak turun sedikit pak. Nah ini, pagi dokter saya penyintas COVID. Ya, ada penyintas COVID dari Mbak Eka Rahma ya. Dan anak saya dirawat di Rumah Sakit Muardi. Saya pengidap sinusitis. Terus kenapa sampai sekarang saya masih Iya. apakah ini tiap malam sampai siang? Kalau pilek hampir tiap hari saya rasakan. Ini memang karena pengaruhnya COVID atau memang Iya. karena pengaruh dia sinusitis ini nih agak ini. Gimana dok menurut dokter nih? Kalau ini butuh pemeriksaan yang lebih dalam ya. Jadi memang karena memang ada sinusitisnya. Sinusitis sendiri, saya juga sinusitis dok. Jadi kalau pas memang kumat itu, saya ada sinusitis, ada hipertrofi kongka. Kalau pas kumat memang seseknya minta ampun dok. Memang sesek minta ampun dan apalagi kalau cuaca dok. Jadi pengaruh sama cuaca. Jadi ada hubungan sama cuaca. Kalau yang di hipertrofi kongka saya ya dok. Nah, mungkin kalau yang ini apalagi dari foto ronsennya ternyata bagus semua. Mungkin Mbak siapa? Mbak Eka Mbak Rahma. nanti mungkin bisa konsul ke dokter THT aja dulu. Nanti kan bisa dilihat apakah memang sinusitisnya ini sudah cukup mengganggu. Kalau memang sinusitisnya cukup mengganggu dan memang inilah yang menyebabkan sesak nafas. Ya. Nah, ininya yang berarti diterapi. Jadi memang harus dibedakan Iya. antara sesak karena COVID dan Betul. sesak karena sinusitis. Ya. uh. Walaupun memang awalnya mirip-mirip ya dok ya. Iya, pas Mirip ya pertama pilek-pilek iya, ya batuk sesak, iya. iya. Nah, tapi ujung-ujungnya itu Heeh. jangan ngerasa di COVID kan, Iya. tapi di rumah sakit itu dicari tahu Iya. COVID atau tidak. Iya. Iya dok. Dok kita lanjut ke terapi oksigen lagi. Iya. Dok ini
kan di masyarakat itu kadang ada stigma bahwa masuk ke isolasi kemudian jadi memburuk itu karena alat-alatnya, Dok. Bener nggak sih alat-alatnya itu kadang bikin memburuk pasien ini? Kadang orang kan takut banget nih, wah masuk ICU. Iya. Masuk ICU berarti sudah buruk. Iya. Ya, Ya, jadi itu. dalam tanda kutip orang kalau udah dengar kata ICU itu udah, waduh gimana ini nasib nanti keluarga saya ataupun family saya, teman-teman saya seperti apa. Jadi ada ya, Dok ya, equipment sebenarnya ada. Gitu. Ada perbedaan ya, Dok ya? Ada nggak, Dok, foto-foto atau ini Kita untuk ada nih nunjukin? alat-alat nih. Sudah ada alat-alat yang kita Biar pakai. Sobat Muardi ini tahu nih bahwa equipment untuk alat-alat untuk terapi oksigen pasien COVID ini Saya sebenarnya kasih- macam-macam. Nah, ini saya kasih gambar satu dulu, Dok. Oh, ini apa nih, Dok? Ini selang buat nafas pasien yang pakai ventilator alat bantu nafas. Ini isinya COVID kayak gini, Dok. Sekentol itu dalamnya, kadang-kadang kita nemuin batuk darah juga kan, batuk darah. Ini sekentol ini sampai mumpeti. Bayangin kalau itu nggak ada selangnya itu terus ini piye gitu ya. Ya, oh jadi ini lendir-lendir yang Lendir dihasilkan campur- sama pasien. Iya, pasien ini, Dok. Ini Sampai yang tidak campur-campur campur- macam-macam ya. sampai ya kentalnya segitu, gimana orang bisa nafas gitu ya. Yang pasien-pasien sampai sesek. Ini yang terjadi, Dok. Makanya kita butuh alat bantu nafas. Nah, ini step pertama. Step pertama kalau pasien itu sesak nafas, yang pertama kita akan pakai ini, nasal kanul. Nasal kanul Ini yang masyarakat awam mungkin banyak udah tahu ya, banyak Ya. banyak ketika masuk rumah sakit walaupun dulu sebelum masa pandemi ini kalau orang sesak masih dikasih oksigen ini ya. Ini oksigennya biasanya ini. Mungkin Atau kalau ini- kayak yang dua ini, Dok. Nah, ini ya. kayak yang ini. Iya. Nah, model kayak gini. Ini Ini- step berikutnya sebenarnya. kelihatan nggak ya, coba Ya. diperbesar. Digedein. Oke. Ya. Ah, Nah, ini. gede nih. Oke, ini Nah, apa ini- sebenarnya apa bedanya sama yang Yang tadi tadi? yang awal tadi? Nah, yang ini oksigennya lebih tinggi, Dok. Ini bisa sampai 100% oksigennya. Kalau yang tadi itu mentok paling cuma 40%, Dok. 40% ya. 40%. Jadi memang yang ringan-ringan lah, maksudnya yang COVID bergejala sedang gitu-gitu yang itu yang kita pakai. Kalau yang sudah sampai berat biasanya udah ini nih. Berat udah masuk ke sini. Nah, kalau ini nggak mampu, maka akan diganti dengan, nah ini alat kita punya di Muardi, Dok. Ini Muardi ini punya Ini alat kayak alat. gini tuh sampai 45 kalau nggak salah. Nah, sebelum ini alat apa, Dok? Nah, ini namanya high flow nasal kanul, Dok. High flow nasal kanul. Jadi high flow nasal kanul itu memberikan oksigen dalam jumlah yang tinggi, fraksinya bisa kita sampai 100% tadi, Mm-mm. dengan tekanan. Jadi pakai udara tekan. Jadi kan orang nafas itu kalau dikasih tambahan tekanan kayak kita disebul, Dok. Jadi kita nafas tapi dibantu sebul gini kan tambah enteng, Dok. Tambah ini ya. Jadi Meringankan ya, Dok ya. jadi ketika kita menang gitu ya, menang kan nafasnya abot, aduh berat gitu. Kalau kita ditambahi istilahnya kita jalan tuh karo disurung gitu loh. Nah, itu kan udah lebih enak. Lebih Nah, enak ya, enteng lebih gitu. enteng ya. Nah, ini alat kita yang apa namanya canggih gitu, yang advance ya. Advance cuman stepnya agak yang paling bawah, step paling bawah. Ini kalau ini nggak mempan, kita akan naik. Ada yang pakai ini. Nah, ini mungkin belum familiar ya, Dok, Ya, ya, di ini masyarakat helm- ya. ya. Ini apa ini, Dok? Ini namanya helm NIV atau helm CPAP, Dok. Dok? Helm CPAP ya. Ya, jadi kayak ada yang bilang bubble helm gitu ya. Bubble helm. Nah, ini dipakai di Itali. Itali itu semuanya hampir dulu kan waktu Itali heboh itu. Oh, yang pertama banyak- dulu iya, awal pandemi kan mereka betul. tuh sampai kolaps ya. Hampir kolaps itu ya mayoritas yang dipakai ada yang ini. Ini sebenarnya kelasnya hampir sama seperti tadi, cuman pengalaman kami, Dok, ini memang tekanan positifnya lebih tinggian ini. Jadi kadang-kadang pasien nggak respon itu, yang tadi yang hidung kita ganti ke sini lebih respon. Ini pengalaman. Ini sama. Nah, yang step terakhir sebelum. Nah, step yang berikutnya adalah ini, Dok. Ini non invasive ventilator. Jadi nafasnya memang dibantu sama alat Non-invasive. bantu nafas ventilator. Jadi kalau yang kita biasa dengar ventilator itu apa sih? Ya, itu alat bantu nafas. Oh, jadi ventilator itu bukan satu kesatuan ya, Dok ya? Beda. Jadi bisa pakai gini dong, pakai Heeh. seperti Ha-ha. masker ya, masker Iya. kayak biasa kita pakai ini, cuman pakai disambung ke mesin Iya, ya, Dok ya? sambung mesin. Nah, ini keuntungannya pasien masih bisa ngobrol. Masih mau ngomong apa-apa masih bisa. Bisa ngobrol ini, Dok? Bisa, Dok. Kan Bisa. mulutnya aman-aman aja, cuma ditutup masker Oh, gitu aja. gitu. Jadi, dan ini settingan udah hampir paling tinggi. Paling tinggi. Lah, kalau yang ini nggak respon, maka akan kita lakukan intubasi. Intubasi itu yang pakai. Nah, kalau di sinetron itu kan sering pakai kayak gini, Dok.
Di film Korea itu saya kemarin tuh lihat istri saya lihat film Korea itu ternyata juga pakai kayak ginian juga. Cuma jangan kebalik ya dok ya. Apa tuh? Banyaknya kebalik soalnya sinetron itu. Betul. Jadi agak diperbaiki Nah, iya. lagi lah. Nah, ini udah kasih selang tadi yang saya bilang tadi. Nah, ini otomatis langsung masuk ke saluran nafas. Nah, ini benar-benar yang ventilator ini katakanlah pasien itu tidak bernafas pun dia dibantu total sama alat bantu nafas. Jadi ini alat bantu nafas yang Paling bisa tinggi. bukan mengganti ya, jadi membantu Iya. secara full Iya, ya. secara full. penuh Jadi paru-paru ya. kayak seolah-olah kayak mengganti juga sih sudah. Mengganti ya. Karena parunya benar-benar disupport full sama ventilator gitu ya. Cuman karena tetap namanya tubuh itu nggak bisa terlepas dari paru dan juga pembuluh darah. Nah, ada alat yang lain juga untuk yang kalau ini pembuluh darahnya juga bermasalah gitu ya. Nah, itu alat namanya ECMO yang dulu sempat apa sih ECMO lah itu yang ketika ini gagal dia fail. Itu yang terakhir. Ya, yang terakhir. Terakhir. Di rumah sakit Dr. Marti juga ada. Oke. Kita cukup komplit dok, rujukan tipe A. Ya. Jadi sesuai yang di terapi oksigen bahwa step-stepnya memang bener ada ya dok ya. Ada. Nggak langsung tiba-tiba pasien Betul. langsung pakai yang terakhir tuh ventilator. Enggak ya dok ya? Enggak. Dicoba dulu yang awal pakai nasal kandul, kemudian naik ke Naik. yang tadi kayak masker, lanjutnya lagi lanjut kita trial satu sampai paling terakhir. Cuman kadang-kadang pasien itu datang dalam kondisi udah jelek banget dok. Oh gitu Dan ya kita dok udah ya. biasa kalau kasih yang nasal kandul gitu ya, itu pasti nggak bisa gitu. Nah itu kita terus naikkan langsung kita lewati beberapa step untuk naik ke atas. Biasanya ke NIV tadi, non invasif dulu dok. Non invasif ya. Nah, non invasif dulu. Nah, yang jadi masalah seringkali kayak gini dok, pasien-pasien tuh rewel dok. Makanya saya minta sebenarnya kalau itu kooperatif. Jadi NIV-nya itu kan karena memang bisa ngomong, masih sadar penuh, suka dilepas tuh. Nah, Suka dilepasin. Nah, yang ini yang jadi masalah kendala buat kita. Lepasin yang kita pasang lagi sih. Cuman nanti kan ngerti salonnya perawat ya pergi dulu ke pasien yang lain gitu ya. Coba gitu kan. Nah, ya itu yang jadi suka-suka jadi problem walaupun kita ya bener-bener kayak. Makanya saya minta kalau masuk rumah sakit itu bener-bener kita usaha buat semuanya totalitas buat kita pasien. Saya cuma juga untuk masyarakat nurut itu aja sih. Nurut. Jadi lagi di ICU itu kan urusannya sama nyawa jadi agak jadi pesannya gitu. ke masyarakat bahwa ketika misalkan kita ya punya keluarga, punya teman, punya sahabat yang dirawat di ICU, di HCU yang menggunakan alat yang tadi dok ya. Jadi kita harus support mereka, walaupun mereka masih bisa masih bisa kontak ya dok, masih bisa kontak kita support mereka biar mereka tetap pakai itunya. Iya, salah satunya itu dok. Ya, karena saya juga punya teman nih dok, saya punya teman ketika dirawat di ICU, dia bilang tuh pakai yang alat tadi tuh, NIV itu sangat-sangat nggak nyaman. Iya, nggak enak. Iya. Kayak obat tuh dok. Obat itu kan pahit dok. Iya. Jadi ketika dia pasang, itu dia bilang ke saya nggak nyaman sekali pakai alat itu. Cuman saya sebagai teman menyarankan, ya memang tidak nyaman, tapi memang itu harus dipakai karena bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk membantu napasnya dia gitu. Betul. Jadi memang pesannya untuk Sobat Muardi yang mempunyai keluarga, kemudian teman-teman, sahabat, family yang berada di perawatan COVID itu harus kita support, apapun jenisnya harus kita support supaya dia tetap mengikuti protokol terapi dengan baik. Protokol terapi supaya dia kita kan pengennya keluarga kita semua tetap cepat membaik dan nggak sampai ke buruk, nggak sampai ketemu dokter Septian ini di rumah sakit Dr. Muardi. Iya. Gitu. Oke. Jangan sampai lah, kalau bisa jangan sampai ketemu saya. Nah, ketemunya mending kita nonton gini di acara ini ya, di kita acara ngopi Sobat bareng, Muardi, kan secangkir kopi baik Nah, ya. ngopinya tapi jangan lupa ngopi di rumah masing-masing. Iya. Jangan ngopi di tempat kopi-kopi yang ada di Solo Raya ini, karena Solo masih dalam status PSKM. Ya, walaupun nanti sudah berakhir statusnya, tetap jaga jarak, jaga kondisi, jangan sampai kita 3M keluar dulu. 3M ya dok ya. Sekarang harus diupdate dok, 5M. Oh 5M. 2 lagi apa dok? 2.
Minimalkan mobilisasi Heeh. dan menjauhi kerumunan, Dok. Wah, cakep itu. banget. Jadi 5M sekarang. 5M ya. 5M. Jangan lupa sekarang 5M. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, oke, kita ada pertanyaan lagi nih dari Instagram ya? Instagram. Nah, ini. Dok, ada pertanyaan dari Mbak Ana Fitria Anggani. Halo Mbak Ana. Dok, bagaimana posisi tengkurap untuk ibu hamil? Ini pertanyaan yang bagus sih, Dok. Bagaimana posisi tengkurap untuk ibu hamil yang terkonfirmasi COVID? Padahal dia udah perutnya. Nah, ini hamilnya juga kita nggak tahu ya, Dok, hamilnya berapa bulan. Wah. Tapi kalau memang hamilnya sudah besar, 7 bulan ke atas, Iya. yang perutnya sudah ekstra, ini gimana, Dok? Iya. Tips, trik-triknya itu, Dok? Ya, sebenarnya nggak cuman hanya tidur tengkurap aja, Dok, yang bisa dilakukan oleh OTG yang di rumah. Salah satunya adalah dengan cara senam, Dok. Senam ya? Senam, Dok. Senam nafas, Dok. Jadi senam nafas itu simpel banget kok. Nanti mungkin ada dari tim Muardi bisa menampilkan narasumber dari Rehab Medik ya untuk mengajari senam untuk COVID ini. Cuman saya kasih cuplikan sedikit bahwasanya senam itu cuman sesimpel ini, Dok. Kita tarik nafas dalam, kayak orang yoga, katanya sih yoga ya. Tai Tarik Chi, nafas Dok. dalam, tai chi. Tarik nafas dalam, tahan, Tahan. keluarkan. Gitu lagi, cuman gitu, Dok. Tarik nafas dalam, sedalam mungkin tapi, Dok ya. Kemudian tahan 2 sampai 3 detik, habis itu keluarkan. Terus kalau mau sama ngelatih otot-otot di sini, Dok. Pas tarik nafas itu tangannya tarik ke Tangan atas. tarik ke Nah, atas. jadi Oh, kalau iya. orang-orang senam lansia itu mesti kan ada kayak gini, Dok. Ya. Nah, ini salah satu aja ngelatih otot-otot di sini, Dok. Otot interkostalis untuk yang membantu nafas. Ya. Terus yang kedua, nafas perut, Dok. Karena otot kita kan ada 2. Satu otot di paru di dinding dada, sama di diafragma, ya, Dok ya? Iya. Nah, kalau nafas diafragma sama kayak tadi, Dok. Tarik nafas. Tapi nafasnya bukan lewat perut, lewat dada, tapi lewat perut. Jadi perutnya dikembangkan. Nah, kalau yang perutnya gemuk ini kan kelihatan. Nah, gitu, Dok. Jadi tarik nafas. Terus tahan, keluarkan. Ya. Gitu. Itu ya, Dok, Jadi ya. memang perutnya yang maju mundur gitu. Ya. Ya, 2 itu yang 3 sama gerakan ini bisa dilakukan. Terus bagaimana kalau ibu hamil tetap ingin posisi perut? Kita bisa switch ke posisi miring, Dok. Miring ya. Miring. Posisi miring itu bagus buat bayi. 1. Karena aliran darah ke bayi lebih bagus. Miring kanan atau miring kiri, Dok? Nah, miringnya miring mana, Dok? Miring kiri. Oh, miring kiri. Nah, ya. kanannya bagian atas, Dok. Kanannya bagian atas. Jadi biar aliran darah ke bayinya tetap bagus. Dan ibu juga bengkak-bengkaknya itu juga diharapkan jadi lebih minimal gitu. Minimal, Karena iya. aliran darah balik ke atasnya lebih bagus. Nah, dan yang kedua, miring itu juga miring kiri itu kan paru sebelah kanan kan lebih besar ya, Dok ya. Jadi diharapkan oksigenasi juga lebih bagus. Seperti itu. Jadi kalau nggak bisa posisi tengkurap, posisi miring. Posisi Iya. miring. Nah. Jadi untuk ibu hamil karena memang sulit untuk tengkurap, miring ya, Dok ya. Miring aja. Berganti posisi. Boleh. Misalkan posisi Miring kiri. kanan. Kalau masih hamilnya masih muda bisa lah kiri kanan. Iya, kiri kanan. Tapi kalau udah hamil udah besar, Mending miring kiri. ya aja. mending miring kiri aja. Tapi kalau misalkan memang kira-kira berat bisa Ya, bergantian boleh. ya, Dok ya. Oh. Oke. Mm-mm. Ya, jadi memang banyak ya sekarang di tempat kita pun banyak pasien-pasien yang dengan hamil dengan Oh, COVID banyak, ya, Dok. banyak ya. Banyak, Dok. Dulu itu kan padahal awal-awal pandemi kita mikir bahwa kan memang yang kasusnya yang cewek ini biasanya lebih ringan ya, Iya, Dok, kasus dibandingkan yang di cowok perempuan ya. memang lebih ringan ya rata-rata, Jadi Dok ya. kita mikirnya hormonal itu ada pengaruh gitu, Dok. Nah, tapi ternyata yang ibu hamil yang sampai berat, maaf sampai meninggal pun juga banyak, Dok. Ada lah, bukan banyak ya. Ada. Juga ada gitu. Jadi artinya kita wah aku hamil loh, aman loh. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Jadi tetap protokol 5M tadi, Dok ya. 5M itu tetap harus kita jalankan gitu, Dok. Iya. Ya. Oke, Dok, ini kita udah masuk segmen-segmen terakhir, Dok. Jadi ada pertanyaan terakhir nih dari Mbak Vita, selalu bersama. Selalu Bersama saya atau bersama Dokter Bara ini? Selalu bersama kita semua menonton Muardi Wae ya. Jadi selamat pagi Pak Dokter, izin bertanya, Selamat pagi. apakah pasien COVID dengan gejala anosmia dengan saturasi 93% setelah selesai pengobatan itu susah mengingat? Ini susah Ya, mengingat ini benar, Dok. memang ada ya, susah Ya. mengingat ya. Apakah itu disebut gejala sisa atau long COVID? Itu Ya. pertanyaan pertama, Dok. Dia Ya. pertanyaan 2.
Yang selanjutnya itu setelah itu bisa menetap atau sementara? Ya. Jadi sebenarnya kalau susah mengingat itu agak jadi suatu berkah kalau kita melihatnya satu sisi. Berkah gimana nih berkah? Nah, Susah mengingat. kalau susah mengingat mantan kan bagus dong. Ya, jadi bisa move on gitu. Sepertinya harus ada segmen selanjutnya ini. Itu sama Dr. Debre itu psikiatri ya. Ya, sebenarnya memang sekarang itu baru rame udah ketemu sekarang gejala COVID yang baru itu adalah delirium. Delirium. Jadi kesadarannya mau agak turun-turun, jadi mau agak bingung gitu. Nah, karena tadi saya bilang bahwa itu dia pengaruh juga sama pembuluh darah, Dok. Karena pembuluh darahnya itu pembuluh ya, darah karena kepala otak juga kan otak juga butuh ada. pembuluh darah ya, Dok ya. Iya. Yang satu itu, yang dua oksigen, Dok. Ini kan kelihatan bahwa ini saturasi 93, 93 betul, Dok. sebenarnya udah mepet-mepet gitu, Dok. Jadi kan biasanya kalau masih muda tengginas itu sekitar 96 lah, Dok. Rata-rata di 96 lah, kalau bisa 95, 96. Nah, kalau 93 berarti kan sebenarnya oksigennya sedikit lebih rendah walaupun masih normal, masih range normal. Masih range normal, cuman udah sedikit lebih rendah. Apakah ada gejala sisa? Ini namanya gejala sisa, Dok. Dan parunya itu saturasi 93 itu caranya untuk naikin dia sampai 95. Tadi salah satunya adalah latihan nafas tadi, senamnya. Mungkin nanti ada segmen khusus ya untuk senam nafas untuk pasien pasca COVID. Nah, ini rehabilitasinya itu cukup lama, Dok. Sekitar bisa sampai 2 bulan, itu ada yang baru bener-bener fit gitu. Nah, itu kan berarti kan butuh senam dan latihan. Terus yang kedua posisi prone tadi. Dan itu kalau nanti saturasi bagus dan gejala sisa masih menetap, mungkin bisa konsultasi ke dokter neurologi. Jadi apakah nanti ada kasih nutrisi otak gitu, Dok. Jadi biar aliran darah ke otaknya jadi lebih lancar. Terus kemudian otaknya diproteksi. Kan ada vitamin-vitamin sama vitamin B kompleks lah segala macam B1 yang memang tujuannya adalah memproteksi si sel-sel otak itu sendiri. Sel otak. Iya. Tapi memang ada gejala seperti itu, Dok. Gejala COVID seperti itu. Gejala COVID yang panjang memang. Karena kan ada beberapa pasien, kemudian ada beberapa orang yang di swab positif. Sebulan kemudian masuk dengan positif, benar-benar positif. Kemudian swab sebulan kemudian positif. Tapi sudah benar-benar sehat orangnya. Yeah. Aku di swab positif, masih positif aja ini. Terus sudah nggak ada gejala sisa. Tapi ada juga yang ngerasa sudah di swabnya negatif, sudah tanpa gejala, tapi saya kalau napas sih masih sakit. Ini yang disebut mungkin gejala sisa ya, Dok ya, gejala sisa. Sequel, Dok ya. Sequel karena memang prosesnya COVID memang sangat hebat. Sampai kita harus butuh ICU gitu dalam waktu cepat langsung. Balik lagi kan agak susah, Dok. Maksudnya tubuh itu butuh waktu untuk regenerasi. Ya, betul, Dok. Dan itu harus dibantu dengan rehabilitasi, senam-senam tadi ya, tepatnya. Ya, oke. Dok, jadi kita sudah beranjak segmen-segmen terakhir. Jangan lupa untuk Sobat Muwardi like dan subscribe dari Instagramnya RSUD Dr. Muwardi, kemudian di Facebook Muwardi. Tetap stay tune terus acara kita. Nanti mungkin ada narasumber-narasumber lagi dengan topik-topik menarik yang lainnya. Jadi untuk yang terakhir, Dok, apa nih tips dan trik, kemudian pesan-pesan buat kita nih sebagai seorang yang pernah terkena ataupun mungkin ada Sobat Muwardi, teman-teman ataupun familinya yang lagi terkena COVID, yang lagi dirawat, pesan-pesannya apa, Dok, untuk orang-orang yang saat ini menjalani COVID? Ya. Kalau yang buat teman-teman Sobat Muwardi yang sedang isolasi mandiri mungkin ya di rumah ya, tetap jaga kesehatan, tidurnya jangan kurang, Dok. Tidurnya jangan kurang. Jangan lupa kalau tidur kalau bisa prone ya, posisi tengkurap. Terus jangan lupa jangan cuma tiduran, Dok. Ini salah. Makanya tubuh itu harus bergerak. Kecuali lemes banget, lemes jalan sedikit. Pokoknya tetap harus bergerak gitu, Dok. Iya, Dok. Terus sama latihan nafas sama kalau bisa lihat saturasi itu, Dok, itu lebih bagus karena kita bisa mendeteksi lebih dini kapan kita harus masuk ke rumah sakit. Oh iya. Tuh. Jadi pesannya 3 ya, Dok. Ya. 3. Yang pertama, tetap bergerak ya. Kalau bisa, kalau memang sudah mulai bisa bergerak. Walaupun memang lemas sekali, bergeraklah walaupun cuma kaki goyang-goyang, tangan goyang-goyang, bergerak. Kemudian apa tadi? Latihan napas. Latihan napas. Kemudian yang terakhir, kalau bisa
secara periode tertentu kita posisi tengkurap. Iya, Ya, itu betul. dia. Jadi untuk Sobat Muardi yang sekarang sedang menjalani COVID, semoga selalu sehat, semoga segera diberikan kesehatan. Dan ingat pesan Dr. Septian yang tadi tentang 3 hal yang penting ya, 3 hal yang penting Dok untuk Oksigenasi. oksigenasi di daerah paru-paru sesuai dengan topik kita. Iya. Kemudian untuk pesan yang sehat nih Dok. Nah, kalau yang sakit tadi udah dikasih pesan, nah yang sehat dong kayak kita ini kita dikasih pesan juga. Yang sehat itu sebenarnya 5M ya dok ya. 5M. Bolak-balik aja 5M. Itu 5M sekarang itu masalahnya saya agak prihatin dok. Dikala jumlah itu tambah meningkat, prosedur yang 5M itu sekarang mulai abai. Banyak yang masyarakat mulai abai. Lah itu mari kita galakkan lagi, wong kita sama-sama menghadapi bencana nasional, mari kita sama-sama berjuang bersama ya, dengan melakukan 5M itu. Dan satu lagi dok, sekarang ini kan vaksin dok. Oh vaksin, oke, vaksin Sekarang yang lagi beredar kabar-kabar yang iya. nggak pas. Jadi istilahnya Kurang pas, 5M tidak dilakukan, vaksin juga ditolak. Iya. Lah terus maunya apa gitu Nah, kan. Jadi kan itu yang agak terenyuh gitu ya. Itu Dok. pertanyaan kita ya. Nah, Pertanyaan kita itu kan jadinya udah- maunya apa ya, ini? lah, maunya apa? Udah semuanya kan dikasih gitu kan. Apa maunya sakitan itu kita nggak Iya. berharap kan? Nggak berharap sama itu terjadi sakit. Jangan Ya. sampai ketemu beliau. Nah. Nah, itu pesannya cuma satu, jangan sampai ketemu beliau. Kalau ketemu beliau, Anda sudah dipastikan deg-degan aja. Keluarga di rumah tambah deg-degan juga. Saya juga deg-degan dok. Ya. Ya, jadi itu ya Dok ya, pesannya 5M ya, Sobat Muardi. Jangan lupa untuk yang sehat, yang sakit semoga cepat sembuh. Kemudian yang sehat juga pesannya 5M. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilisasi, jangan nongkrong-nongkrong. Yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Ya, ingat 5. Ya. Itu pesan dari kita, dari tenaga kesehatan yang setiap hari kita ketemu pasien COVID, tiap hari kita ketemu pasien yang perburukan ya Dok ya. Di pesannya kayak gitu. Jangan lupa kita lihat hasil streaming hari ini. Monggo teman-teman Sobat Muardi bisa lihat live streaming hari ini, dilihat lagi boleh di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi, di YouTube-nya di RSUD Dr. Muardi. Oke, jangan lupa yang paling penting adalah like, follow, subscribe, dan share semua akun media sosial dari Rumah Sakit Dr. Muardi. Ingat, COVID bukan untuk dicoba, tapi COVID untuk dihindari. Itu pesannya closing statement Mantap sekali. ya. Jadi COVID bukan untuk dicoba, tapi COVID untuk dihindari. Semoga Sobat Muardi selalu sehat. Terima kasih Dr. Septian untuk waktunya, Sama-sama. untuk ilmunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi.